Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Marilah kita simak bersama-sama ceramah dari Abah Guru Sekumpul Syekh Kiai Haji Muhammad Jaini bin Abdul Ghani Al-Banjari. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Orang yang membuka rahasia Allah itu ifsya'u sirri rubiya kufrun indahum. Membuka ilmu rahasia itu kafir menurut pandangan kurang yang ahlinya. Gak boleh hanya dengan bayangan-bayangan. Jadi siapa tahu ilmu bayangan dia bisa menangkap. Nah, kalau ingin dapat itu, nah jalannya mengamalkan ilmu-ilmu amaliyah, ilmu-ilmu zahir, seperti baca Quran dengan khusyuk dan ikhlas, dengan tajwid dan ikhlas. Baca Quran dengan tajwid dan ikhlas. Insya Allah Tuhan akan memberi ma'rifat. Jadi jalannya aja. Oleh sebab itu tadi wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kita ini untuk ma'rifat jalannya ibadah. Untuk ma'rifat jalannya ibadah dulu. Ini bagaimana Anda dapat ma'rifat? Sama guru yang awal aja nggak hormat, sama orang tua aja nggak bakti nggak. Bagaimana bisa dapat ma'rifat? Apalagi ma'rifatnya dibuka langsung sama sekali. Nggak bisa. Yang dibuka langsung itu adalah jalannya aja untuk ma'rifat. Jalan ma'rifat baca sholawat umpamanya dengan udur. Sholat dengan khusyuk gitu, puasa dengan ikhlas, sedekah dengan ikhlas, begitulah. Nolong orang dengan ikhlas itu. Nah, dengan ininya semua tadi, amaliyahnya ini, ibadahnya ini akan dapat ma'rifat tadi. Ada bisa ma'rifatnya dibacakan begini, tidak bisa. Jadi orang yang betul itu memberikan modal. Kemudian orang ini berjalan, berdagang, dapat hasil. Kalau hasilnya yang diberikan kepada orang itu, ini nantinya dia tidak bisa bekerja. Lalu merasa, ini hasil kerja saya. Padahal hasil kerja orang. Begitulah ma'rifat yang dilontarkan oleh orang-orang yang jahat itu tadi. Ma'rifat jangan dibuka-buka, jangan. Yang dibuka itu jalannya, yaitu ibadah. Jadi orang-orang yang ibadah ikhlas pas diberikan ma'rifat. Kemudian yang dapat ma'rifat ini hidupnya bahagia. Orang lain ingin dapat bahagia. Katanya saya ma'rifat. Ma'rifatnya begitu, nah boleh. Nah, supaya dapat bahagia kamu ma'rifat, supaya ma'rifat kamu ibadah. Nah ibadahnya begini, itu aja yang dibuka, yang dilanjarkan itunya ibadahnya. Fattabi'hu mumtathilan ma'arada bihi ta'ala fi syani ittiba'i. Maka hendaklah kita semua mengikuti Rasulullah SAW apa-apa cara-cara beliau, hatinya dan kata-katanya dan perbuatannya. Bagaimana firman Allah Qala ta'ala di dalam surah Al-Imran, kalau kada khilaf ayat 31 kira-kira lah. Coba dibukakan di Quran tuh ayat 31 surah Al-Imran kira-kira. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Tafsirnya Jalalain kalau kada hilaf hafalan, kalau kada lupa begini. Qul ya Muhammad lahum in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurun liman tabi'ani ma salafa minhu qabla dzalik rahimun bihi. Kira-kira itu dalam kitab tafsir Jalalain. Buka kira di sana. Jadi surah Al-Imran ayat 31 bukan tafsir Jalalainnya, kira-kira itu. Insyaallah. Katakan olehmu ya Muhammad bagi mereka itu, nah, jikalau kamu cinta akan Allah, dicintai oleh Allah, tandanya mengikuti saya. Jadi orang Allah
Itulah orang yang dicintai Allah. Kalau mengaku saya dicintai Allah, buktinya saya sugih, lain. Saya dicintai Allah, buktinya saya sehat, bukan begitu. Buktinya dicintai Allah pas sebagaimana Rasulullah. Nah, mengetahui sebagaimana Rasulullah ini nggak bisa kecuali kita ngaji kepada orang yang udah tahu betul bagaimana Rasulullah. Rasulullah itu kalau pakaian itu kada perlu yang baru, apa yang ada. Warnanya juga nggak perlu begitu begini, apa yang ada. Rasulullah itu apa adanya, apa yang ada itu dipakai udah. Nggak mencari yang kedada. Ketawa di belakang tuh, di luar ketawa, nggak mencari yang kedada. Kalau bapak-bapak biasanya membuka yang di dada begitu ya, bukan yang ke dada, bukan. Nenen tahu yahdikumullah wa yusibkumullah, Allah Ta'ala memberikan balasan akan kalian. Nah, balasannya ini tentunya makrifat tadi. Makrifat itu balasannya naiknya takwa, takwa naiknya surga. Surga itu apa yang kita kehendaki di hati diadakan oleh Allah. Begitu, itu orang keramat namanya surga itu. Orang sudah diberi kemuliaan, keistimewaan. Asalnya mengikuti Rasulullah dulu. Selain daripada dapat balasan dari Allah, Allah ampuni bagi kamu segala dosa-dosa kamu. Karena Allah mengampuni bagi orang yang mengikut aku dosa-dosa yang lewat sebelum mengikut aku. Dan orang yang mengikut aku, walaupun dulunya tidak mengikut karena kada tahu, sekarang udah kembali kepada kebenaran, Allah kasih sayang dan senantiasa memberi rahmat kepada orang itu. Jadi orang yang senantiasa diampuni Allah, diberi rahmat oleh Allah, orang yang mengikuti Rasulullah SAW. Ya, terutama masalah orang dagang, ikuti dagang Rasulullah. Rasulullah nggak pakai riba-ribaan, nggak pakai bunga-bungaan. Rasulullah yang pakai riba bunga itu, rentan itu adalah Yahudi. Kita bukan mengikuti Yahudi, kita kiblat kita Rasulullah, bukan Yahudi, bukan. Yahudi itu Amerika, Amerika itu Yahudi, tahu? Wattabi'uhu ala sabili azimati qulillah tsumma istaqim. Ikuti lagi Rasulullah sama atas jalan yang kita pegang teguh, yaitu qulillah tsumma istaqim. Aku menyembah Allah dan aku tetap tidak berubah. Menyembah Allah tidak berubah-ubah. Jangan waya-waya menyembah Allah, hamba Allah, waya-waya hamba dar, waya-waya hamba uang. Yang disembah Allah. Nah, ini orang ibadah yang tengah malam, Allahu Akbar, kemudian baca salawat, kemudian la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kemudian dia kasyaf, melihat dia, wah, yang di Jakarta itu kerjaannya ini kasyaf. Kemudian muntungnya itu lidahnya, la ilaha illallah, tidak ada yang aku sembah kecuali Allah. Tapi dia menyembah kasyafnya tadi. Lalu bangga, wah, aku sudah sampai kepada Allah, aku sudah jadi wali keramat. Buktinya aku melihat yang di Jakarta dengan mata hati, jelas, lebih jelas daripada TV. Tatkala aku cek pulang dengan handphone, betul, salah. Wah, aku udah kasih terang hatiku. Tandanya aku wali, udah sampai kepada Allah, aku wasil. Waduh. Menyembah kasat pun, kasat itu makom. La ilaha illallah, bukan la ilaha illallah wal makom, enggak. Ada orang yang majizub lagi, dia menyembah tajazapannya, majizubnya, menyembah jazabnya. La ilaha illallah, bukan la ilaha illallah wal ahwal. Jazab itu namanya. Kasat itu makom. Kita bukan hamba makom, bukan hamba kasat. Kita hamba Allah. Dan kita umat Rasulullah, bukan umatnya kasat, bukan umatnya makom, bukan umatnya halal. Paham kan? Kadang-kadang ada orang yang membicarakan kita jauh-jauh, orang yang mengupat kita jauh-jauh, kita dengar.
cek, betul nggak kamu bicarakan saya ini? Betul. Wah, saya kasar, saya wali. Ya Allah, kita ini hambanya Allah, umatnya Rasulullah, bukannya hambanya kasyaf, bukannya umatnya kasyaf, bukan. Walhasil banyak orang yang terjerumus, bahkan menjerumuskan. Mudah-mudahan kita selamat. Mudahan selamat. Yang disadari pertama satunya sholat kita ini seperti Rasulullah enggak? Bacaannya dulu seperti Rasulullah enggak? Itu aja dulu. Kalau mau sadar itu aja dulu. Banyak kita tidak seperti Rasulullah bacaannya. Sebab lidah kita memang lain. Nah di situ aja udah cukup untuk tawadhu, jangan sombong. Wa qawlihi ta'ala qul Allahumma dharhum fi qadhim yal'abun. Dan lagi firman Allah Ta'ala wa qawlihi atap kepada qulillah. Jadi azimatillah, azimati qawlihi. Wa qawlihi Ta'ala ini kada khilaf karena yang dilihat ya di dalam suratul An'am ayat 91 kira-kira. Qulillah ay qul anzalallah. Summa darhum utrukhum fi khawdihim batilihim yal'abun. Hai kekasihku Nabi Muhammad, sampaikan olehmu kepada semua umatmu, anzalahu Allah, yang menurunkan Quran Allah. Ya mudah-mudahanlah kita semua, terutama rumah tangga kita, gembira kepada Quran. Karena kalau gembira kepada Quran, lalu hemat belajar. Kalau sudah hemat belajar, hemat membaca. Kalau hemat membaca, hemat menghafal. Menghafal atau menghafal. Nah itu. Mudah-mudahan. Yang menurunkan Quran ini Allah. Kenapa? Jadi misalnya Quran harganya 2 juta. Lah, sedangkan handphone harganya misalnya 5 juta. Handphone itu 5 juta kita beli. Quran 2 juta kok mahal sekali. Kalau Quran 2 juta mahal katanya. Kalau handphone 5 juta murah katanya ajaib. Tanyain kamu Islam enggak? Islam. Beriman kagak? Beriman. Ayahmu siapa dah? Tukang sarung ayam cocok. Aturannya mengutamakan Quran daripada yang lain-lainnya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Mudah-mudahan kita tahu masalah Quran ini. Qul Allah ay anzalallah. Summa kemudian sesudah engkau menyampaikan bahwa Quran ini diturunkan Allah, sesudah selesai tugas ini mewantarkan Quran ini, sesudah Quran ini diwantarkan, summa darhum Muhammad engkau tinggalkan mereka itu. Jadi Rasulullah sudah menyelesaikan Quran, beliau tinggalkan umat. Beliau keluar. Tidak tahu orang-orang. Kenapa? Karena umat sekarang fi khawdihim fi batilihim yal'abun. Mereka itu berenang, bermain-main, bersuka-suka di dalam masalah kebatilan. Ringkasnya orang udah karam di lautan batil. Asal disampaikan Quran ini adalah dari Allah, selesai. Tinggalkan mereka. Wa qawlihi ta'ala, ini dalam apa ini tadi? Wasta'inu bis-sabri was-salah, ini mudah aja lah. Ini dalam surat Al-Baqarah ayat 45. Wasta'inu bis-sabri was-salah. Ay utlubul ma'unata ala umurikum bis-sabri was-salah. Jadi kita harus mengikut Rasulullah. Bagaimana? Ujar Tuhan, wasta'inu utlubul ma'una ala umurikum. Hendaklah kamu supaya hasil segala apa perkara, supaya tercapai segala maksud, supaya sukses semua urusan, 2 aja. Ini yang dilaksanakan Rasulullah, ini yang kita turuti. Pertama, amal batin bis-sabri, yaitu sabar. Sabar melaksanakan ibadah, sabar meninggalkan maksiat, sabar atas bala musibah. Sabar pun ada 3.
Nomor 2, anggota luar, wassalah, sembahyang sempurna. Sabar di hati, sembahyang sempurna, semua urusan akan diselesaikan oleh Allah dengan semudahnya. Jadi kalau di rumah tangga kita ini ada satu aja yang tidak sabar, satu aja yang sholatnya hina, maka itu yang membawakan di rumah tangga itu barat. Jadi kita berdoa siang malam nggak kabul-kabul, karena ada di rumah tangga yang menahan kabulnya doa tadi, yang menangkal kabulnya tadi. Apa sholatnya aja, zuhurnya sampai ke asar, subuh juga di asar, karena dia jam 4 mulai tidur, bangunnya jam 5, bukan jam 4 sore, jam 4 pagi tidurnya, jam 4 sore bangunnya, jadi subuhnya sama zuhurnya jamak. Satu aja di rumah ada kayak ini, udah kita cari rumah yang lain aja, pindah aja, sebab ini pembawa bala. Apalagi istrinya begitu juga, anaknya begitu juga, udah umur 7 tahun nggak sholat. Sholatnya anaknya cuma 4 kali aja, subuhnya enggak. Nah, Rasulullah bagaimana? Sabarnya, bagaimana sholatnya? Faqad qama biha tatawara maqaddama. Rasulullah itu mengerjakan sholat dengan sabar. Buktinya bengkak dua batisnya tetap sholat. Berapa sholatnya Rasulullah? 11 yang sunatnya di waktu malam. 11. Witirnya 11. Ba'diyahnya isya 2, qobliyahnya 2. Ba'diyah maghrib 2, maghribnya 3. Qobliyah asar 4, asarnya 4. Qobliyah zuhur 4, zuhur 4, ba'diyah zuhur 4. Qobliyah subuh 2, subuhnya 2. Begitu Rasulullah. Bagaimana kita dan istri kita, anak kita, menantu kita, mertua kita, apa seperti Rasulullah? Hitungan sholatnya dulu, hitungannya dulu, apa seperti apa? Sadar dong, sadar. Nggak bisa segala macam urusan kita berhasil selama sholatnya bukan seperti Rasulullah. Hitungannya aja dulu. Bas saya sholatnya 1000 rakaat, acuh. Rupanya pangkatnya tinggi dari Rasulullah begitu ya. Yang penting dulu rukunnya, syaratnya sholat itu pas. Ini syarat sholat, jangan tahu syarat sholat berapa Pak? Jangan nanya ini itu yang patut ditanyakan kepada anak kecil. Saya udah punya semat, punya janggut ini, gak usah tanyain itu udah saya udah lupa, saya sudah tua. Syarat sholat nggak tahu, rukun sholat nggak tahu. Bacaannya Bismillahirrahmanirrahim. Aduh. Rasulullah SAW tetap sholat walaupun kakinya bengkak. Kalau kita sedikit pusing kepala aja sholatnya udah enggak. Ini malam Jumat semalaman tuung pada guring di tanah. Jam 4 pulang, subuhnya ketinggalan. Jumatnya ketinggalan, asarnya bangun, baru mengodok subuh, mengodok zuhur. Puluhan tahun kayak itu, modalnya beberapa juta habis terus, habis nih, kada berhasil. Apalagi sifatnya kada penyabar, pulang orangnya cepat merasa tersinggung. Orang tidak penyabar itu tersinggung. Kalau ada pengajian seperti ini, itu beliau memukul saya, begitu perasaannya itu begitu. Apabila merasa memukul, merasa terpukul, itu namanya tidak penyabar orang itu. Yang disampaikan ini benar, kenapa rasa terpukul? Mestinya kan, saya beruntung dapat nasihat, kan begitu mestinya. Terima kasih mestinya, bukan musuhi.
Ya mudah-mudahanlah kita bisa dibantu Allah untuk mengikuti Rasulullah. Sholatnya dulu hitungannya, witirnya 11, isanya 4, qobliyah isya 2, ba'diyah isya 2, kemudian maghribnya 3, ba'diyah maghrib 2, kemudian qobliyah zuhur 4, zuhurnya 4, ba'diyah zuhur 4, qobliyah asar 4, asarnya 4, ba'diyah enggak ada. Kemudian bacaan kita mudah-mudahan insyaallah mudahan fasih, belajar supaya bacaan alif bata sampai kepada yang gajah itu pas bujur-bujur. Insyaallah mudah-mudahan. Dan apabila dapat bala, sholatnya jangan ditinggal. Pusing kepala sholat pusing namanya. Ya kan, kalau bengkak kakinya bengkak namanya sholat bengkak. Sebagaimana puasa kita sholat seperti tadi kan ulun sembahyang tadi duduk aja, duduknya kada kawas sebagaimana ya seadanya dan malah asal sholatlah kita. Alhamdulillah, alhamdulillah. Mudahan malam ini Mbak Maghrib pulang kawat turun ke langgar, umpat hadir baca maulid, mudah-mudahan doakan nerataan, mudah-mudahan kawat turun malam ini, walaupun anak ulun jaringan itu di temanggahnya penyakit asma ulahan, lain asma nang bebinian itu lain. Insyaallah bini garing, anak garing ulunnya sudah kayak Masya Allah. Pian doakan aja, mudahan sabar, mudahan sabar, mudahan sabar, mudahan sabar. Berarti sulun bangkak pulang, mudahan sabar, mudahan sabar. Pian alhamdulillah segar bugar. Oleh sebab itu ketawa terus siang malam 24 jam ketawa terus, orang kada dapat bala apa-apa. Cuma sadar-sadar talupin aku dilanjur Tuhan. Nah, itu. Sebab pembersih kada ada. Fabihadal ittiba' mukhlisan shadiqan yata'ahhalu at-tabi'un li tajaddid al-anwar al-ghaibiyah. Maka dengan mengikuti Rasulullah SAW, pertama menyembah Allah. Jangan dicampur dengan makom dan hal tadi. Jangan terganggu dengan kasyaf, dengan terganggu dengan kepada jazab dan sebagainya. Jangan terganggu kepada apa yang didengar, yang dilihat. Jangan terganggu dengan karamat dan keistimewaan. Jadi seorang kalau beribadat itu datang keistimewaan apakah misalnya kalau sudah ibadah kemudian ada rencana di hati hendak mendapat si anu, sekalinya datang tokan di pintu mau ketemu tadi datang. Nah itu namanya jangan kita ini ulillah mustaqim, yang kita sembah Allah bukan karamat. Istiqomah dengan Allah aja itu, menyembah Allah maksudnya itu. Rasulullah begitu, jadi kita mengikut Rasulullah namanya. Ini kada aku udah sampai pengumuman aku wali kutub, buktinya niat hatiku sampai. Umumnya kamu jangan wali aku lah, aku nih wali. Aku bakaramat, jadi dia anak cucu bakaramat yang kaya. Nang di dapur tuh takanya kan bikin apa? Bikin angka. Berapa biji? 6. Coba hatinya. Anda 6 berapa jadinya? 8. Nah, kalau anda bakaramat 6 jadi 8. Ya makan makasih. Bekas keramat anda. Jar anak cucu pian wali berdahulu turun bekas sisanya aja. Pemaham dari nang gondol 2 buku kalinya macam tahi kucing 2 biji. Di Bandungnya di belakang rumah dapur itu tai kucing berdulu 2 buku. Jadi tetap 6 juga cuma tai kucing 2 buku. Menambah ya rasa bakaramat. Jawa ini banyak manusia yang merasa bakaramat apa? Menang bacaan aja ngalamput. Dengan mengikut Rasulullah ikhlas dan benar, maka baru dinyatakan ahli mendapat ajal dari Allah. Kama qila inna waliyal kamil lahu ma'rin min adwaqal ahwal.
bahwasanya bagi wali yang sempurna mengikut Nabi, apa perasaan dan keadaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi. Jadi kalau kita melihat Nabi, lihat wali. Sebab apa yang terjadi lawan wali, itulah yang terjadi lawan Nabi. Ya kan Nabi dimusuhi orang, jadi musuhi orang juga. Nabi dipadakan orang gila, dipadakan orang gila juga. Nabi padakan orang ini itu juga. Jadi bagaimana film yang ada terjadi di Rasulullah terjadi di diri wali-wali Allah. Sekadar dia mengikut Nabi, sekadar itu juga nampaknya di dirinya. Ghair annahu laysa muta'assiran bi bil asalah. Wa innahu warithun lahu wa laysa liwarith majiyatul maulud. Tetapi bukan dia jadi nabi. Nah, dia cuma warisnya Nabi. Sudah jauh antara orang yang memberi waris dengan yang menerima waris. Kan jauh, dia terdudi. Wa amma man tatabba'a tilkal haqa'iq bila dzauqin laha wa rasulin bila ma'rifati ahwaliha wa ghamidi asrariha wa innama ta'allaqa biha kutubiha kama taliqut kamitsli kutubil kutubi asy-Syaikh Muhammad bin Ali bin Arabi wal Kailani wa ghairihima fa innahu yakun dararu wa qusul wa qata'u aktsara min naf'ihi wa istiqamatihi wa sawabihi. Adapun orang-orang yang selalu membaca-baca kitab-kitab hakikat karena dia rajin membaca buku-buku hakikat, lalu dia itu menganggap dirinya sudah merasakan ilmu ma'rifat itu, padahal dia membaca kitabnya aja, membaca bukunya aja, merasa dia sudah dapat. Nah, ini bahayanya orang baca. Padahal yang tertulis di kitab itu isyarat, itu adalah hasil dari karya mereka itu. Nah, yang membaca hasil karya dikiranya ini milikinya, padahal hasil karya orang. Kebanyakannya begini. Nah, orang yang begitu memudaratkan ke orang lain. Dan istiqomah dan kebenarannya hilang. Bahaya banget. Bahaya banget. Kalau ini mempunyai keistimewaan yang ada lain dari orang lain, ini sangat membahayakan. Sangat membahayakan. Balqat yadhunnu ba'dul qasirin annahum bidzalika qad atru ala athari ayatillah wa sunnati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil alqab allati yubahrijuha bil qarabah wa annahu waqa'a ala kibril ahmar fa yaslahu al farah bidzalik wa yatawahhamu wa yadhunnu annahu mimma fataha Allah bi ala min asrar wa yaslahu bidzalika annashatun fi badani wa dhihni wa yahjuthu lahu ba'ul baqala fil ibadah wa takasul wa yara al akhdha fi asrar salahil qalbi wa tahliyati tilkal asrar awla min al kadhib wan nasab. Jadi orang yang begini dia mengutamakan mutalaah kitab buku-buku itu tadi, sehingga ibadah-ibadah ditinggalkannya. Nah, yang ilmu sebuku ya, ilmu sebuku. Kada ada lagi masalah Rasulullah itu, kada ada syariat itu, kada ada lagi. Yang ada tuh hakikat semata-mata. Jadi yang kejawen ada, yang ilmu sebuku ada. Nang cacat dan aja zaman dengar sudah masuk surga, apalagi manusia. Dan orangnya itu gembira dengan kesalahannya itu, bahkan inya menyangka inya sudah dapat futuh dari Allah Ta'ala. Ya Allah, wala ya'lamu asyrral ladzi uhiya ila man ju'ilat qurratu 'aini fis shalah wa qama biha wal qadama wa khatabu lahu ta'ala ba'da dzikrin 'alaihi bi qoulihi ta'ala. Dan orang yang kasar itu kada mengerti kenapa jadi Rasulullah SAW itu sembahyang, di dalam sembahyang itu hatinya gembira benar dengan Allah. Sehingga sampai bengkak kakinya Rasulullah. Bengkak kakinya Rasulullah. Itu bengkak kaki karena kelamaan berdiri. Nah, orang jadi lama berdiri karena asyik. Karena asyik dengan Allah, berdirinya lama, air dan darah yang di atasnya turun ke bawah, bengkak kakinya.
Nah kita kalau banyak duduk atau berdiri di mana, di kursi atau di biasa di apa tuh, di kendaraan apa tuh, maksudnya itu kereta api itu kan biasa bengkak kaki kita, bisa sepatu itu kan bisa dilepas, bisa dipasang lagi, bisa masukkan lagi. Karena kelawasan berdiri. Jadi Rasulullah ini kelawasan berdiri. Kenapa jadi lawas berdiri? Karena merasa batis bengkak. Karena asyik dengan Allah Subhanahu Wa Taala di dalam sembahyangnya. Jadi Rasulullah sembahyangnya luar biasa. Kalau kita sembahyangnya cepat. Kalau bisa, qul huwallahu ahad dibagi 2. Rasulullah baca ayatnya, masya Allah, berapa panjangnya? Orang sekarang panjang juga baca ayat. Wayah bulan puasa aja, sahataman. Banyak malam esok malam ar-rayanya. Alam nasrah bagi 4. Jadi niatnya itu ria semata-mata. Apalagi disiarkan di seluruh dunia. Disitulah ini berjual lagu. Disitu berjual pakaian. Disitu berjual cara mencara. Karena zamannya zaman ria sudah. Zaman memperlihatkan. Zaman memperlihatkan segala macam. Zaman pameran-pameran. Pameran itu iya pameran. Mudah-mudahan kita dan anak cucu kita diselamatkan Allah daripada jalan yang sesat itu. Sesudah Rasulullah SAW mengangkat batisnya karena salatnya lawas berdiri tadi. Apa perintah Allah lagi? Ini nyaman aja dalam surah Al-Insyirah ayat 78. Fa idza faragta fansab wa ila rabbika warghab. Fa idza faragta minas shalah. Kalau kalian lupa ingatkan dulu, coba kita buka biar tafsir jalan lain. Fa idza faragta minas shalah fansab it'ab fi du'a wa ila rabbika farghab tadarra. Apabila engkau Muhammad sudah selesai sholat yang bengkak batis tadi, fansab it'ab fi du'a, sampai uyuh bawirid membaca doa. Begitu Rasulullah. Ini ulang sekarang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, bukan. Ada nang tawaf, ada nang sa'i, ada nang ke pasar, ada nang macam-macam. Rasulullah selesai sholat berzikir dulu, baca la ilaha illallah, baca subhanallah, baca alhamdulillah, baca Allahu akbar, Allah la syarikalah, doanya macam-macam itu Rasulullah.